Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Bina Mandiri, sudah mau bergabung dengan kami. Di siang hari ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai proses atau kelanjutan saudara, sahabat Bina Mandiri, untuk next prosesnya seperti apa, karena sekarang alhamdulillah working permit Anda sudah kita terima minggu lalu, kalau nggak salah ya. Minggu lalu originalnya pun juga sudah kita terima. So I think after that we ready go to visa. Ya, congratulations sekali lagi, selamat kepada teman-teman yang sudah turun untuk working permitnya. So please, agar informasi yang saya bisa sampaikan bisa semuanya bisa didengarkan oleh bisa di mute dulu nggak mikrofonnya? Agar hanya suara saya yang terdengar. Thank you bagi yang sudah mengerti. Thank you so much. Terima kasih yang sudah meng-mute. Terima kasih. Keren, sahabat Bina Mandiri. Mas Hidayatullah, bisa di-mute, Mas? Di-mute. Jadi mikrofonnya diceklik biar mute. Oke? Mas Syarif Hidayatullah, bisa? Nah, di-mute. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah di-mute semua, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih teman-teman. Di sini ada dua perusahaan, ada dua company. Yang pertama adalah Intercar dan Warehouse. Yang kedua adalah Hamelin. Jadi ini ada dua perusahaan yang langsung working permit-nya turun langsung. Seperti sekian bulan yang lalu saat terakhir ketemu saya sudah menjelaskan mengenai proses rentetan proses apa yang Anda akan lakukan kalau Anda sudah menandatangani offer letter. Salah satunya adalah Anda untuk persiapan visa, Anda harus menggunakan atau menunggu sampai yang namanya working permit-nya turun. Dan kami akan memprosesnya apabila kami sudah menerima working permit itu, the original working permit from Polandia. So, alhamdulillah, last week we already get the working permit from Polandia. So, I think this week we want to settle everything for the process. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman sahabat Bina Mandiri bahwasanya proses working permit ini setelah kita terima, apa yang harus kita lakukan? Itu number one, itu adalah kami akan membuatkan email pribadi Anda, atau kalau Anda you have some email pribadi yang tidak digunakan untuk urusan yang lain selain Polandia ini, please kamu bisa membuat sendiri. Kamu bisa membuat sendiri plus passwordnya, but please you can share with us password dan emailnya, tolong bisa di-share ke Bina Mandiri agar kita bisa membantu merekod, membantu mengecek proses perjalanan visa saudara. Kalau password kami tidak diinformasikan, ada berita apapun, kami tidak akan mengetahui dan kami tidak akan bisa membantu untuk mengingatkan. Ngerti maksud saya? Jadi email ini adalah email khusus yang Anda buat sekali lagi, email khusus yang Anda buat hanya untuk pengurusan visa Polandia. Ya, sekali lagi, hanya untuk pengurusan visa Polandia, bukan untuk yang lain. Oke? Suara saya bisa didengar ya? Oke, baik. Jadi tolong kami setelah ini kita passwordnya, kami tidak akan memasukkan aplikasi visa Anda secara online. Beberapa teman kadang tidak memberikan password. Kalau tidak memberikan password, nanti ada proses apa-apa kita tidak bisa ngecek email Anda. Jadi sekali lagi, email ini hanya berhubungan dengan Polandia, tidak untuk email umum Anda.
Kalau email umum Anda silahkan, mungkin Anda sudah punya. Yang sekarang makanya Anda tolong buatkan kami emailnya plus passwordnya, you can give it to me, ya, berikan ke kita agar kita bisa meneruskan prosesnya. It is number one. Itu adalah step yang pertama. Ya, the second, kalian memberikan nomor telepon yang pasti bisa dihubungi. Bukan nomor, maaf sekali lagi, yang bulan ini nomornya ada, bulan depan ganti lagi. Bukan seperti itu, tapi nomor telepon ini adalah bisa dihubungi sewaktu-waktu, selama itu memang jam kerja. Oke, nomor 2 itu ya. Jadi yang pertama, make new email, membuat email baru, just special for Polandia visa proses. Oke, yang kedua, ya, yaitu Anda harus menyiapkan nomor telepon yang bisa kami hubungi. Karena kalau nanti suatu saat, ya, kedutaan Polandia mungkin ada apply atau apa kekurangan apa segala macam, maybe they will to call you, mungkin mereka akan menelpon kalian. Nah, kalau kalian tidak bisa ditelepon, maka itu biasanya kesempatan itu akan hilang dan kalian harus ikut random lagi. Oke ya, 2 hal ini adalah yang terpenting untuk kami masukkan ke sistem online, karena pengurusan visa Polandia itu adalah melalui online sistem masuk ke dalam imigrasinya Polandia. Bukan Bina Mandiri yang buat, bukan pemerintah Indonesia yang buat, tetapi adalah dari imigrasi Polandia. Sekali lagi, proses visa di kedutaan Polandia, bukan di Bina Mandiri. Baik, sahabat Bina Mandiri, saya lanjutkan lagi. Ya, oke. Setelah Anda punya visa, setelah Anda punya email dan nomor telepon, Anda berikan kepada PIC-nya. Nggak tahu Ibu Ani, Pak Hisam, atau Ibu Rina, ya, ada PIC kalian masing-masing kan? Kalian berikan kepada mereka. Setelah itu semua data kita akan input, ya. Nanti kamu akan bisa melihat rekodnya, perjalanan visa kalian, itu kalian bisa lihat di email. Kamu bisa lihat, kami juga bisa lihat, gitu ya. Jadi kamu bisa ngerti, oh ya, oh oke, data saya sudah masuk, oh oke, data saya sudah diverifikasi, oh iya, saya sudah mendapat ucapan selamat kalau data saya sudah terverifikasi. Berarti saya tinggal menunggu yang namanya kocokan atau pengundian. Karena sistem visa untuk Polandia itu adalah melalui seperti pengundian. Kalau bahasa gampangnya itu seperti arisan, dikocok siapa yang keluar, ya, atau misalnya kalau kamu tahu dulu zaman kecil kita main lotre-lotrean yang diputar-putar gitu, ada angkanya ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, siapa yang keluar ya itu yang akan dipanggil. Pemanggilannya adalah juga melalui email atau telepon. That's why, makanya mengapa email kalian itu paling tidak kami tahu passwordnya, sehingga nanti PIC-nya bisa 1 week, 1 time, we can check in your email. Kamu juga bisa ngecek, kami pun juga bisa ngecek. Oke, understand ya sampai di sini. Jadi proses visa Polandia itu adalah melalui sistem random atau undian. Bukan yang sekarang masuk minggu depan dapat visa atau minggu depan disuruh datang, no. Tapi itu adalah sistem undiannya. Harus berapa lama menunggu? I don't know. Ya, ada yang baru dimasukkan minggu ini, minggu depan sudah ada jadwal. Ada yang dimasukkan minggu ini, sebulan lagi baru dapat jadwal. Ada yang dimasukkan minggu ini, 2 bulan lagi baru dapat jadwal. Nah, jadi kita tidak mengetahui, karena yang mengetahui hanyalah ada sistem visa yang ada di kedutaan Polandia. Visa tersebut bukan lagi Bina Mandiri yang handle, tetapi sudah langsung kepada kedutaan Polandia. Nah, bagaimana kamu bisa tahu bahwasanya data kamu sudah masuk atau belum? You check your email yang tadi dibuatkan special for visa Polandia. Di situ akan ada, oh ya, datamu sudah masuk. Please, you can waiting to drawing. Namanya drawing, ya. Jadi drawing. Nanti kalau misalnya kamu ternyata mendapat drawing, every Sunday
every Monday, Sunday or Monday, kamu harus ngecek email kalian karena pengundiannya di hari Sabtu atau Jumat atau Sabtu. Dia akan memberikan report melalui email kalian every Sunday or Monday. Ya, kalian bisa cek email kalian. Kalau ada tulisan congratulations, please you can coming to kedutaan Polandia. Ya, tanggal sekian bla 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 bla. Alhamdulillah. Berarti kalian dipanggil untuk ke kedutaan Polandia untuk ngapain? Untuk sidik jari. Dalam artian berarti sidik jari ini dipanggil untuk pembuatan visa. Oke. Nah, setelah kalian dipanggil, kalian harus ke kedutaan Polandia. Ya, setelah kedutaan Polandia sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kedutaan Polandia yang sudah dikirim invitation-nya by email. Oke, setelah kalian sidik jari, jadi visa itu almost kurang lebihnya adalah 14 days working days, ya 14 working days. Ya, jadi 14 hari kerja kurang lebih yaitu 2 mingguan. Nah, 2 minggu ini kalau misalnya sudah keluar, nah kami nanti yang akan mengambilkan atau mengurus untuk mengambilkan. Kalian tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Kalau untuk yang sidik jari harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan karena mereka membutuhkan sidik jari kalian. Kalau diwakilkan berarti tangannya dibawakan, ya. Tangannya dibawakan, nanti sudah selesai sidik jari dibalikin lagi tangannya, gitu kan enggak mungkin, ya. Jadi memang harus datang langsung karena yang dipakai adalah sidik jari kalian. Oke. Nah, setelah itu ya setelah itu kalian menunggu 14 hari kerja bisa jadi. Setelah bisa jadi, kami akan memberikan informasi kepada user kami yang ada di Polandia. Dear Hamelin atau dear furniture company atau dear warehouse company atau apalah, misalnya seperti itu. Anak atas nama bla 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 bla, ya, your worker is name, so we can arrange for the penerbangan kalian for next week, misalnya seperti itu. Dia nanti akan ngasih jadwal. Tapi biasanya kalau sudah muncul visa, waktu kalian hanya 2 minggu untuk mempersiapkan diri, ya, only 2 weeks untuk mempersiapkan diri sebelum kalian berangkat ke Polandia, ya. Itu kurang lebih proses visa atau proses setelah Anda menerima working permit. Ya, jadi tolong teman-teman semuanya saling koordinasinya, kita mohon kerjasamanya yang baik, ya. Kami mohon untuk segera membuatkan email, alamat email plus passwordnya, and you send for the PIC Bina Mandiri as soon as possible. So they will be arranged for your document for everything untuk bisa masuk ke online system untuk menuju ke drawing. Oke, so sampai di sini have any question yang boleh biar tidak gaduh karena we have so many people in there. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke. The first is Mbak Kimi. Please, you can open your microphone. Mbak Kimi ya. Oke, yang sudah dibuka nih siapa? Mas Rudi. Mas Rudi, oke. Ya, Mbak. Pertanyaannya apa, Mas Rudi? Ini boleh nggak dibuatkan grup WA gitu untuk ini yang Hamelin? Kalau untuk grup WA, biasanya kita membuatkan grup WA nanti setelah Anda keluar visa, Mas Rudi. Kalau sekarang sebelum keluar visa, masih pengurusan work permit, karena waktunya masih lumayan, ya, itu masih belum kita buatkan grup WA, karena semua informasi ada di email Anda. Tapi nanti setelah Anda keluar visa, baru saya bikinkan grup WA. Oke, Mbak. Oke, setuju? Saya, Bu. Terima kasih. Bisa di-mute lagi, thank you.
Oke, ada yang pertanyaan lagi? Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Ya, mau tanya gini. Itu kalau contoh kita sudah dapatkan visa begitu ya. Itu kan nanti pihak Bina Mandiri yang akan eh, yang akan handle itu semua kan Ibu ya, untuk untuk visanya begitu. Itu apakah kita akan dapatkan contoh soft copy begitu? Halo? Bisa dapat nggak Bu? Soft copy ya. Iya, soft Kenapa? copy kayak seperti contoh contoh foto gambar begitu. Kan biasanya kalau visa itu kan di dalam paspor ya Bu ya. Bener nggak? Oke, Pak Lukman. Kalau untuk paspor, kalau sudah diambil, pasti kita akan fotokan dan berikan ke Anda. Karena 2 minggu setelah Anda menerima paspor Anda atau menerima visa Anda harus siap-siap untuk berangkat, Pak. Itu pasti. Kita nggak usah, mohon maaf, karena itu kewajiban kami. Jadi kami berkewajiban memberikan informasi kepada Anda, memberikan informasi yaitu ya berupa file, ini loh Pak, kalau memang misalnya visa Anda sudah jadi seperti itu pasti kita berikan Pak Lukman, jangan khawatir. Iya. Ya oke. Yang kedua Bu ya, yang kedua tanya lagi. Halo? Iya Pak, saya dengar Pak. Iya. Bu, itu untuk sistem kocokan itu contoh kita kan setiap minggu biasanya kalau yang update daripada Polandia kan agen untuk outsource ke Polandia ini kan tidak hanya Bina Mandiri. Sedangkan untuk sistem di kocokan di Polandia itu kan memakai kocokan ya Bu ya untuk dapatkan interview ke sana ya. Nah, itu kalau seumpamanya dalam kocokan itu apakah ada batchingnya nggak Bu? Ada kelompok-kelompok gitu nggak? Per tanggal ini ada kelompok ini baru kita kocok begitu atau nanti digabung sekali yang sama yang baru, yang lama dengan yang baru juga gabung di situ untuk sistem kocokan. Kalau untuk sistemnya sendiri, mohon maaf saya kurang tahu ya Pak ya, karena itu adalah hak prerogatifnya kedutaan Polandia. Jadi kalau sistem sendiri saya kurang tahu seperti apa. Tapi yang pasti adalah mereka menggunakan sistem drawing. Entah yang lama dan yang baru dijadikan satu atau enggak saya kurang tahu. Tapi yang pasti biasanya itu sistem drawing ini adalah semua di drawing lagi Pak. Oke. Kalau itu Bu, pengalaman dari Bina Mandiri sendiri Jadi itu tidak ada pengelompokan. Kenapa? Iya Bu, kalau dari pengalaman Bina Mandiri sendiri itu paling lama dari apply dokumen dari calling visa ya Bu ya, itu berapa lama Bu yang paling lama? 2 bulan, 3 bulan? Lebih Pak, ada yang sampai 5 bulan lebih juga ada Pak. Tapi yang paling cepat ya 2 minggu, 1 minggu setelah di drawing itu mereka dapat kesempatan. Jadi intinya adalah harus sama-sama karena pasti akan kita dapatkan. Itu seperti itu Pak. Upaya kita ya, kalau misalnya memang ada teman-teman Bu kurang jelas Bu, nggak dengar. Misalnya, upaya kita adalah menjelaskan sebelum Suaranya kecil Bu. Ya. Upaya kita yang pertama adalah kami akan mencoba untuk meng-email konsulnya. Jadi konsul yang baru ini adalah Suaranya kurang keras Bu. yang berasal dari pindahan dari India. Jadi beliau masih mempelajari orang Indonesia itu. Bu Kristin, mohon maaf di sela suaranya kurang besar Bu. Bisa dengar suara saya ya? Volumenya Bu kurang besar Bu. Kurang besar Bu. Mohon maaf Bu di sela. Iya, terlalu kecil. Bisa diulangi Bu? Oke, baik. Maaf ya, kayaknya koneksi saya soalnya di Malang lagi hujan deras ini. Mohon maaf. Oke, baik. Ulangi ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya ternyata drawingnya itu yang mendapatkannya dalam waktu yang lumayan relatif lama,
usaha teman-teman Bina Mandiri atau PIC-nya, langkah kami yaitu yang pertama adalah kami akan mengemail konsulnya. Kami email bahwasanya apakah bisa dibantu kalau karena teman assistant drawing sejak tanggal sekian. Sampai sekarang belum mendapatkan kesempatan misalnya seperti itu. Yang kedua, usaha kita adalah kalian bisa email sendiri konsul, baik nanti mungkin kata-katanya bisa kita ajari, kita buatkan, nanti kalian tinggal send aja, ya itu melalui email pribadi yang tadi dibuat Anda buat spesial untuk visa Polandia. Usaha kita yang ketiga adalah, yang terakhir ini adalah, yaitu kita meminta kepada pabrik atau perusahaan yang ada di Polandia untuk menelpon konsul langsung yang ada di Jakarta. Biasanya usaha yang terakhir ini yang biasanya insya Allah selalu berhasil gitu. Jadi sahabat Bina Mandiri kita harus saling percaya dan sama-sama percaya bahwasanya kami di sini pun juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk sahabat Bina Mandiri yang sudah percaya dengan Bina Mandiri. Seperti itu Pak Lukman. Ya, Bu, lagi ya. Tambahin lagi ya Bu ya. Ini kalau contoh kalau kita sudah dapatkan visa, begitu ya Bu. Sudah dapatkan visa itu kan sekitar 2 minggu selanjutnya kita akan berangkat, begitu ya Bu ya. Berarti artinya kalau contoh dari Hamelin saya sendiri begitu ya Bu, dapatkan visa itu terus 2 minggu selanjutnya saya harus berangkat, berarti saya berangkat sendirian dong Bu ya Bu ya, berarti begitu? Iya, betul. Tapi di sana nanti dijemput ya Bu ya, pasti ada agen dari factory nanti. Pasti ya? Pak, pasti. Semua sudah diatur Bina Mandiri, don't worry iya. Pak Lukman, nggak mungkin Pak Lukman saya biarin nanti di sana, don't worry, jangan khawatir. Iya. Pak Lukman, ya. Hampir setiap minggu kami ada keberangkatan. Kemarin ada 1 kub untuk di hotel. Berangkat. Mungkin minggu depan ini ada sekitar 3 anak yang berangkat lagi. Kalau nggak minggu ini, minggu depan kalau nggak salah ya. Jadi biasanya, kalaupun misalnya Pak Lukman tidak berangkat sendiri, biasanya ada dari perusahaan yang lain Pak. Jadi kita gabung sukanya Pak. Gitu Pak. Oh begitu. Oke Bu, cukup, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Lukman. Silakan sahabat Bina Mandiri yang lain, mungkin ada yang mau tanya. Muhammad Zudan Bu. Muhammad Zudan. Halo. Kalau nggak dinyalakan kameranya, saya nggak mau jawab pertanyaan. Saya, Bu. Oke, Mbak Yuni dulu. Silakan Mbak Yuni. Saya mau tanya, kan saya di warehouse, penempatannya di kota mana, Bu? Sama soal rincian pekerjaan itu loh. Oh gitu, oke. Sebentar, tadi mobil warehouse siapa? Oke, Mbak Yuni nanti bisa menghubungi PIC ya. Kebetulan kalau saya itu tahunya secara general. Jadi yang mengetahui Anda ditempatkan di mana dan profil pekerjaan Anda apa, itu yang mengetahui PIC-nya. PIC Anda siapa? Pak Hisam dan Bu Ani ya. Nanti tanya satu Pak Hisam dan Bu Ani ya. Oke? Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya, kalau bisa jawab di sini ya. Iya. Baik, silakan. Ada yang lain? Tadi Mas siapa tadi? Zidan. 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 Muhammad Zidan. Mas, oke. Kenapa nggak dinyalain kameranya? Nggak apa-apa. Kenapa? Oh, mau dicakep gitu loh, padahal. Salah satu, mohon maaf ya Mas Dudang, salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya we have the good attitudes or itu adalah salah satu if you have the Zoom meeting, kalau yang pematerinya membuka kamera, so please
you can open the camera. Itu juga nggak bayar, nggak yang gimana-gimana gitu juga kan, nggak merugikan. Secara agama itu jadi silaturahmi untuk kita yang gitu, seperti itu. Mohon maaf ya. Sambil kerja itu. Sampaikan mungkin kurang berkenan. Sekarang mohon silahkan menyampaikan pertanyaan. Tapi saya mau jawab, kalau open kameranya di open terus. Kalau ditutup kameranya saya nggak mau jawab. Iya Bu, ini soalnya sambil kerja. Oke, sambil kerja ya. Oke, mohon maaf ya kalau gitu. Jadi gini Bu, sebagian kan kita masih kerja di tempat masing-masing. Nah, tiba-tiba keluar ini drawingnya. Tiba-tiba keluar Senin, seminggu kemudian ada panggilan. Berapa lama dari drawing sampai dapat panggilan itu tenggak waktunya berapa lama? Karena izin kerja kan nggak bisa mendadak. Oke, baik. Panggilan untuk drawing itu yang kalian cek setiap hari Senin itu biasanya minimal 3 days. Minimal ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di hari Senin itu biasanya ada yang Rebo atau Kamis sudah dapat. Hari apa sih? Setiap hari apa ya? Minggu Bu. Enggak setiap hari apa? Seminggu sampai sama Selasa ya. Jadi visa untuk Polandia itu setiap hari Rebo dan Kamis. Jadi biasanya Selasa, Kamis, Jumat. Nah, Selasa, Kamis, Jumat ya 3 kali ya. Selasa, Kamis, Jumat. Jadi biasanya kalau Anda misalnya membuka email di hari Senin, itu bisa jadi Anda mendapatkan kesempatan di hari Kamis. Jadi biasanya memang nggak dadak. Kalaupun misalnya memang ada yang sangat urgent atau sangat dadak, please you can inform with us. Silakan kalian memberikan informasi kepada saya, ya. Kami nanti akan membuat perjanjian kepada mereka agar mereka bisa mereschedule kalian. Tapi itu pun kalau benar-benar terpaksa sekali. Kalau tidak terpaksa, mohon bisa disempatkan. Karena panggilan kedutaan Polandia itu ditunggu oleh sekian banyak orang. Jadi kalau kalian mendapat panggilan, please usahakan betul-betul bisa datang. Gitu Mas Zuhda. Yep. Kalau untuk yang bekerja, nah kapan Bu kira-kira saya boleh resign dari pekerjaan saya? Ya, kalau Anda sudah mendapatkan drawing, waktu untuk pengurusan visa adalah 14 hari kerja, is the 14 days, almost is 2 weeks ya, 2 minggu. Nah setelah itu you have time for 2 weeks lagi untuk kalian berangkat ke Polandia. So you have time almost is 1 month untuk kalian bisa resign from your company. Jadi nanti kalau sudah dipanggil ke kedutaan untuk kalian drawing, itu boleh kalian siap-siap untuk resign dari pekerjaan Anda sekarang. Atau kalian kalau lebih aman, misalnya seperti apa, kalian bisa konsultasi dengan PIC kalian masing-masing. Paling tidak saya sudah memberikan gambarannya seperti apa. Itu Mas Zuhda, sudah jelas? Terima kasih. You're welcome. Silakan, ada yang lain? Sahabat Bina Mandiri. Oh ya, Diana. Silakan Mbak Diana. Iya. Yep, please. Selamat siang Ibu. Selamat siang Hai. Ibu. Nggak, saya mau tanya mengenai work permit-nya. Ya mengenai work permit-nya itu ada masa expire nggak ya Bu? Ada. Work permit Jadi ada masa work permit expire. itu, yes, we have. Work permit itu ada masa expirednya. How long? Makanya that's why kita punya kurang berapa lama ya work permit itu? Masing-masing tergantung sih. Tergantung masing-masing ya. Ada yang 10 bulan, ada yang 1 tahun seperti itu. Jadi biasanya makanya kenapa kita sampai punya beberapa alternatif kalau misalnya kalian nggak dapat drawing apa yang kita lakukan itu sampai kita mempunyai alternatif itu karena kami tidak pengen work permit itu expired. Itu seperti itu. Oke, cukuplah Bu. Makasih. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Oke, silakan ada yang lain. Saya Bu. Siapa nih? Maaf. Saya Bu. Mas Arif. Iya, Dia selamat siang Bu. sebutnya nama. Cuma Sore Bu. nggak cuma saya Bu. Dia aja tangannya nggak ngangkat, nggak
siapa? Saya Bu, saya nyari satu-satu yang mana sih gitu. Oke, monggo Mas Arif. Maaf, Bu, maaf. Gak apa-apa. Ya, gini Bu, Terima maafmu. gini Bu, mau tanya soal kontrak kerja. Kan itu di kontrak kerjanya kan cuma 1 tahun ya. Itu kalau bisa nambah kerja lagi, maksudnya kontraknya bisa ditambah lagi atau ganti PT gitu ya Bu? Biasanya. Pasti Atau bisa cuma dong, pasti bisa dong. Iya, Pasti bisa dong. 1 tahun itu namanya renewal. Jadi 12 month on renewal. Renewal itu artinya adalah bahwasanya kamu bisa memperbaharui terus atau kamu bisa memperpanjang kontrak kerja kamu itu. Tidak perlu ganti PT, tidak perlu ganti perusahaan, tapi kamu nanti company sebelum masa kontrak kerja kamu expired, mereka akan memberikan informasi kepada Mas Sarif. Misalnya Mas Sarif, kontrak kerja kamu misalnya kurang 3 bulan lagi. Oke, you want to renewal or you want to leave, misalnya seperti itu. Oke, I want to renewal. Kalau renewal berarti mereka akan menguruskan work permit baru lagi selama kamu ada di sana. Nanti kalau sudah jadi lagi, baru kamu bisa pas yang baru sudah jadi, seperti itu. Jadi nggak perlu pulang ke Indonesia, kamu tetap bisa berada di sana. Oke, oh gitu. Gini Bu, ada lagi Bu, satu lagi Bu. Ya. Setiap orang kan biasanya kan kerja di tempat yang satu-satu itu aja kan biasanya kan bosan ya Bu, pengen pindah ya Bu. Terus gimana caranya supaya kita pindah atau lewat PT Bina Mandiri lagi Bu, atau lewat agensi lagi, langsung hubungi agensi di sana. Oke, baik. Memang, jadi kalau misalnya suatu pekerjaan itu kalau Anda bilang bosan atau apa, oke, ya. Kalau misalnya memang terpaksa Anda harus pindah dari satu perusahaan lagi ke perusahaan yang lain, itu kalian bisa menghubungi kami. Atau kalian juga bisa cari sendiri di sana. Tapi dengan syarat, must be finish kontrak dulu. Jadi kalau misalnya kontraknya 1 tahun, please, finishkan dulu dalam 1 tahun dulu. Agar apa? Portofolio kalian, riwayat pekerjaan kalian itu akan bagus. Ya. Kenapa kami tidak sarankan untuk Anda berpindah dari satu company ke company yang lain? Kalau kalian berpindah dari satu company ke company yang lain, maka karir kalian akan di situ-situ aja. Tapi kalau kalian tetap di satu perusahaan ini, Anda merasa nyaman, Anda merasa enjoy, paling tidak posisi kalian bisa naik. Paling tidak gaji juga bisa naik. Tapi misalnya setahun pindah, gaji juga nggak pernah naik, posisi juga tetap di itu aja. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan nanti teman-teman apabila ingin berpindah, ya. Oh iya Bu, makasih Bu. Sama-sama Mas Arif. Sami-sami. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bu, saya lagi Bu. Mas Lukman. Iya, ini Bu. yang terakhir ya, nggak apa ya. Soalnya saya jam 2 ada Zoom lagi. Jadi kita hari ini antri Zoom. Oke Bu, ini terakhir ya Bu. Di situ nanti. Gak apa-apa, sahabat Bina Mandiri yang lain ini terakhir nggak apa-apa ya, boleh ya. Nanti kalau misalnya kalian memang masih ada beberapa pertanyaan, boleh usul sama PIC-nya, sama Pak Hisam atau Bu Ani untuk bisa kita meeting Zoom lagi dengan saya, boleh, dengan senang hati. Oke, silakan Pak Lukman. Ya Bu, apa nanti di situ ada cuti tahunan nggak? Annual leave kayak gitu? Pasti ada Pak, semua nanti akan dijelaskan Pak, itu ada Pak. Nanti Bapak bisa baca waktu permitnya. Ada nggak Bu yang kejadian begini Bu, dengan ada cuti tahunan gitu, ada nggak yang pulang ke Indonesia begitu? Dipakai pulang ke Indonesia? Ada, ada cuti tahunan kurang lebih sekitar 20 sampai 25 hari. Ya, 20 until 25 days ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu biasanya untuk di tahun pertama mereka nggak ngambil cuti tahunan karena mereka mengambil untuk dia bisa istirahat atau mungkin jalan-jalan atau bahkan dia ambil lembur lagi. Karena mereka harus balik ke Indonesia dengan biaya tiket sendiri kan kalau misalnya masih 1 tahun. Tapi kalau Anda melanjutkan lagi biasanya mereka sampai 2 tahun, 3 tahun itu mereka baru pulang. Sometimes perusahaan juga akan ngasih tiket kalian untuk pulang. Oh begitu. Oke Bu, terima kasih ya.
Cukup itu. Sama-sama. Tapi itu based on semua itu adalah tergantung dari company-nya masing-masing. Karena satu company dengan company yang lain beda. Tapi kalau Bapak nanyakan tentang cuti pasti ada. I'm sure ada itu. Karena itu ada di Undang-Undang Perburuhan. Dan itu in 1 year itu kalian bisa leave out-nya itu adalah kurang lebih sekitar 20 sampai 25 hari. Dan digaji. Oke ya, terima kasih kalau gitu. Terima kasih sahabat Bina Mandiri untuk waktunya di siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan. Mas Duhlan, mohon maaf ya kalau saya kata-kata yang kurang berkenan. Yang lain juga, saya mohon maaf lahir batin. Jaga kesehatan selalu. Yang bagi yang Muslim, mohon maaf lahir batin. Selamat menjelang puasa Ramadan, 15 hari lagi, insya Allah kita puasa. Kami segenap karyawan dan staf PT Bina Mandiri mengucapkan selamat menjelang puasa Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Thank you so much. Terima kasih. Sukses selalu untuk kalian. Tetap percaya, kita saling menjalin kepercayaan antara satu sama lain. Kalau ada informasi anything you want to know, apapun yang ingin kalian ketahui, please jangan ragu untuk kontak kami, untuk kontak PIC-nya. Thank you so much. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. See you. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.